Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program Berkat Pagi kami pada pagi hari ini. Dan dimana firman Tuhan yang kita sama-sama juga siap untuk ditegur, dikuatkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita melihat ayat pokok kita pada pagi hari ini. Kita masih dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Sekali lagi kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan biar Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Paulus bersama juga rekan kerjanya yaitu Silas, setelah sebulan mereka menyampaikan kabar baik tentang Yesus di Tesalonika, begitu banyak sejumlah besar orang baik Yahudi dan Yunani, mereka memberikan janji setia kepada Yesus. Artinya mereka menerima kabar baik kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu di Tesalonika. Sehingga setelah mereka memberikan suatu janji setia kepada Yesus, mereka membentuklah di situ kalau zaman itu dikatakan komunitas. Tapi kalau saat ini kita bisa disebut persekutuan. Mereka membentuk gereja pertama di sana. Tapi setelah mereka membentuk komunitas, mereka membentuk persekutuan itu, tapi masalahnya yang muncul yaitu pemberitaan yang disampaikan Paulus itu memunculkan kecurigaan bagi orang-orang sekitar di Tesalonika yang tidak percaya. Orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika akhirnya mereka dituduh. Mereka dituduh apa? Mereka dituduh bahwa mereka menentang Kaisar Romawi. Dan hal ini yang menyebabkan sebuah penganiayaan yang sangat luar biasa terjadi kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus dan Silas mereka harus melarikan diri dari kota. Dan ini bagi mereka sangat menyakitkan. Karena apa? Karena mereka sudah mengasihi jemaat. Mereka benar-benar terbeban akan jemaat orang percaya yang ada di Tesalonika. Mereka begitu mengasihi jemaat yang ada di sana. Sehingga surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Kita melihat jemaat Tesalonika, mereka mengalami penganiayaan. Dan Paulus sebagai sosok yang dipakai oleh Tuhan, dia sudah membentuk orang-orang ini, jemaat ini. Dia tahu bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan, umat Tuhan yang begitu berharga. Dia sangat khawatir tentang iman mereka ketika mereka menghadapi yang namanya penganiayaan. Tentu siapa yang tidak khawatir sebagai pemimpin, sebagai orang yang sudah membentuk mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya pastinya tidak luput dengan setiap tantangannya, persoalan. Nah, di situ kita melihat apakah iman kita melalui masalah itu membuat kita goyah. Apakah iman kita itu akan terbawa arus dengan masalah itu, atau kita mau tetap teguh, kita mau tetap berdiri. Di situ kita lihat Paulus begitu khawatir tentang iman mereka kepada Allah. Jangan sampai tergoncang, jangan sampai tergoyahkan. Sebab kalau kita lihat, kita undur sedikit pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Paulus di sana, saya sudah katakan, Paulus yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, tapi Paulus dia memiliki kerinduan yang besar ya
untuk bertemu langsung dengan mereka. Disitulah Paulus dia mengutus Timotius dalam perjalanan untuk meneguhkan dan agar iman mereka tidak mudah digoyahkan, agar tidak seorang pun goyah dalam penderitaan, agar saya, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah goyah dengan masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di tempat kerja, mungkin bahkan di pelayanan. Semua Tuhan, kita percaya ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita itu punya Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, asalkan kita mau tetap memiliki iman yang tidak akan goyah, bahkan kita tetap setia mengikut Dia. Kita setia mengiring Tuhan. Dan disitulah Timotius yang diutus oleh Paulus, disitulah Timotius mulai mengabarkan lagi kabar baik. Nah, kita ada muncul pertanyaan, tapi apa yang terjadi? Apakah jemaat di Tesalonika apakah iman mereka tergoncang? Nah, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 ini. Ayat pokok kita dikatakan situ, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Di sini dalam ayat pokok kita, Paulus menanggapi kabar baik iman mereka dengan ucapan syukur. Artinya jemaat di Tesalonika iman mereka itu tetap teguh. Mereka tidak tergoncangkan, tidak terombang-ambingkan dengan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang menindas kehidupan mereka, baik itu di sekitar mereka, sekeliling mereka. Itu sebabnya Paulus melalui ayat pokok kita pada pagi hari ini, dia menanggapi kabar baik iman mereka dengan ucapan syukur. Jemaat Tesalonika berdiri teguh dalam Kristus merupakan dorongan yang menghidupkan bagi Paulus. Paulus bersyukur bahwa Allah telah memelihara jemaat tetap teguh dalam iman mereka. Apa artinya mereka berdiri teguh? Kita tahu bahwa jemaat Tesalonika yang sedang menderita kesengsaraan, tidak mudah Bapak Ibu, sehingga mereka mengalami keadaan dan masalah yang buruk. Oleh karena itu Paulus rindu agar mereka tidak goyah atau menyimpang dari Kristus. Berdiri teguh di dalam Tuhan berarti mereka harus terus percaya kepada Kristus dan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat lagi dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Di sana katakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk apa? Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka, jemaat Tesalonika, mereka tahu siapa yang mereka percayai, siapa yang mereka ikuti, yaitu Allah yang hidup dan yang benar. Amin. Di sini dikatakan mereka tetap setia kepada Kristus dengan tidak apa? Mereka tidak kembali kepada masa lalu mereka, kepada berhala mereka yang dahulu. Penderitaan dan keadaan yang mereka hadapi tidak membuat mereka mengingkari janji-janji Allah. Sebaliknya, mereka bersandar pada kebenaran. Artinya apa? Mereka mengandalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka mengandalkan ada Tuhan. Tuhan yang mereka sembah adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Maka kita melihat di sini Paulus yang benar-benar memiliki beban yang sangat besar. Paulus yang memiliki kasih Paulus yang begitu besar bagi jemaat di Tesalonika. Pentingnya keteguhan iman, Bapak Ibu Saudara. Pentingnya keteguhan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Dan bagaimana iman tersebut dapat memberikan sukacita dan kekuatan bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, boleh menjadi sukacita bagi kita untuk kita menjalani hari kita sepanjang hari ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.